Marilah kita sebelum sharing Dhamma pada pagi hari ini, kita memberikan penghormatan pada guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suki hontu namo buddhaya. Namo buddhaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, damai dan bahagia. Pada kesempatan pagi ini, tanggal 22 Januari, ini kebetulan saya bertepatan dengan pakai baju merah ini. Tahun baru Imlek sama Pak Jijin ini sama. Kemarin bilangnya mau pulang kamu kok gak jadi. Dulu saya sempat pernah ada pertanyaan, ya itu mungkin terbesit ya dalam terlintas itu, kenapa di setiap wihara ketika ada perayaan atau enggak di tempat wihara saja, di tempat-tempat ibadah itu kalau memberikan ceramah atau khotbah itu biasanya mereka ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Ada yang tahu alasannya enggak? Ya kelihatan. Ya kelihatan, secara teknis kelihatan. Bisa juga kalau misalnya kalau secara teknis kelihatan itu posisinya berada di bawah, audiensnya berada di atas. Bisa juga. Tapi ada makna tersendiri di balik. Kalau saya pernah baca di cerita Jataka, jadi di cerita Jataka, di Cawaka Jataka itu menceritakan tentang kenapa posisi duduk mereka yang mengajarkan Dhamma itu berada di tempat yang lebih tinggi. Itu ternyata ada. Untuk memberi penghormatan kepada Dhamma. Betul sekali Mas Eko. Jadi hampir sama, mungkin kaitannya dengan sekarang ini tanggal 22 Januari, ada yang merayakan Imlek. Biasanya juga memberikan penghormatan juga, benar ya Mas? Jadi mereka juga memberikan penghormatan pada yang sesama, juga pada yang lebih tua atau senior, atau juga bisa penghormatan pada yang mulia atau yang luhur. Nah kali ini kebetulan saya nggak tahu bertepatan dengan cerita penghormatan. Ada juga di cuplikan Manggala itu kan pujaca pujanianang eta manggalum utamang. Jadi memberikan penghormatan itu juga merupakan suatu berkah utama. Bagus ya. Penghormatannya ternyata manfaatnya banyak banget. Seperti halnya pada saat kita mulai sesuatu atau misal kita kalau kita jadi umat Buddha memulai sesuatu biasanya memulai dengan penghormatan pada Buddha dengan mengucapkan dalam bentuk ucapan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Itu juga suatu penghormatan. Arahato Bhagavato, mulai dari Bhagavato. Bhagavato itu adalah Bhagawa itu bisa dikatakan dia memiliki yang cinta kasih yang sangat besar. Artinya dia memberikan Dhamma. Dhamma itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Dan diberikan kepada untuk semua makhluk demi kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan atau kemuliaan yang lebih tinggi atau keluhuran. Artinya dengan kata lain, Buddha ini cinta kasihnya sangat luar biasa karena memberikan apa? Dhamma. Kalau tidak ada Buddha, tidak ada Dhamma. Arahato, keharto itu adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi atau kesucian tertinggi. Artinya kebahagiaan yang ada di dunia ini atau yang ada di alam samsara ini, ya tidak bisa dibandingkan. Seperti apa bahagianya ketika orang sudah mencapai di tingkat kesucian tertinggi. Sangat sulit dibayangkan. Sama sambuddhassa
kita menghormat, beliau mencapai kebudayaan itu dengan semangat, dengan usahanya sendiri. Jadi dengan perjuangan, dengan tekad, itu yang menjadi contoh bagi kita semua. Bagaimana berjuang untuk melewati atau keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Nah, kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menjumlah itu penghormatan adalah perbuatan dengan rasa khidmat, sopan atau menghargai. Jadi kalau di agama Buddha itu penghormatan dengan bahasa lainnya juga ada garawa. Merupakan sifat batin, suatu perhatian terhadap yang luhur, yang mulia atau yang disucikan. Dengan penghormatan ini, semakin kita memiliki perhatian dan untuk kepentingan banyak orang, maka kita pun menunjukkan rasa bakti, hormat pada diri kita sendiri, yang secara langsung membuat martabat kita semakin memiliki potensi lebih baik. Nah, ini salah satu yang berkembang di dalam diri kita melakukan penghormatan. Ternyata juga akan memberikan efek yang menunjukkan potensi kita itu akan menjadi untuk semakin lebih baik lagi. Di sisi lain, dengan penghormatan itu adalah mengurangi keangkuhan kita, kesombongan kita. Kita menjadi rendah hati ya. Karena kita memberikan penghormatan kepada yang lebih mulia, lebih luhur, dan biasanya itu bisa dari keluhuran kesuciannya itu dipraktikkan ke dalam diri kita masing-masing. Penghormatan itu ada dua, itu penghormatan Pujaniya Pugala dan penghormatan Pujaniya Watu. Pujaniya Pugala itu penghormatan terhadap orang. Kalau Pujaniya Watu penghormatan kepada benda. Penghormatan pada orang penghormatan kepada orang itu bisa penghormatan kepada ada berapa ini? Penghormatan kepada Buddha, yaitu dengan merenungkan sifat-sifat luhur Sang Buddha, yaitu penghormatan kepada orang ya, jadi Pujaniya Pugala. Seperti merenungkan tentang kesucian, cinta kasih, kebijaksanaan yang telah beliau peroleh, pengetahuan dan tindak tanduk beliau seperti yang tertera pada Buddha Nusati. Itu juga suatu penghormatan. Terus kemudian penghormatan kepada Dhamma. Penghormatan pada Dhamma dengan merenungkan sifat-sifat Dhamma. Yang jelas Dhamma ini mengantarkan kita untuk terbebas dari samsara, alam samsara. Alam samsara artinya alam yang tidak bahagia, menderita dalam arti itu kita masih diselimuti, terjatuh di dalam kekotoran batin. Apa yang menjadi penderitaan adalah ketika kita terjatuh di dalam kekotoran batin. Kalau kita terbebas dari penderitaan, artinya kita sudah terbebas dari kotoran batin. Kemudian penghormatan kepada Sangga juga ada di Sangga Nusati. Penghormatan juga kepada guru, pembina, pembimbing, pemuka, pemimpin, dan ketua. Terus penghormatan kepada orang tua, kakek, nenek, bibi, paman, sanak keluarga, yaitu memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh apa yang telah diperbuat dan apa yang telah dikorbankan untuk kita. Di dalam Manggala Sutta, Buddha juga menuturkan bahwa merawat dan memberi perhatian kepada orang tua adalah berkah utama. Ini juga termasuk
penghormatan dan menjadi berkah juga. Ada juga penghormatan kepada raja atau kepala pemerintahan, atau mungkin sekarang ya presiden lah ya. Nah, bagaimana tentang raja atau presiden yang dihormati? Mungkin juga banyak cerita tentang dasar raja Dhamma, yaitu 10 kebajikan yang menjadi yang 10 kebajikan yang didapatkan atau dirincikan dari seorang raja atau presiden. Yang pertama, raja atau kepala pemerintahan itu suka berdana, gemar memberi. Yang kedua, memiliki sila atau perilaku yang baik. Yang ketiga itu paricaga atau rela berkorban. Yang keempat, ajawa atau berhati tulus. Yang kelima, madawa, berperilaku ramah. Yang keenam, tapa, hidup sederhana. Yang ketujuh, akoda atau tidak gampang marah atau dendam. Yang kedelapan, ahimsa atau tidak kejam. Yang kesembilan, kanti, memiliki kesabaran. Yang kesepuluh, awirodana atau tidak suka menimbulkan pertentangan atau permusuhan. Dan ini adalah kualitas 10 raja Dhamma atau kepala pemerintahan yang patut kita hormati ketika memiliki 10 kualitas dasar raja Dhamma ini. Ada juga yang terakhir, penghormatan kepada para tamu atau sahabat. Itu tadi penghormatan yang dilakukan kepada orang, yaitu pujaniya pugala. Yang kedua adalah pujaniya watu, penghormatan kepada benda. Ada datu cetia, yaitu penghormatan terhadap benda yang berupa stupa untuk menyimpan peninggalan tubuh jasmani, para Sambuddha, Paceka Buddha, dan Sawaka Buddha, atau yang disebut dengan relik. Ya, juga ada penghormatan kepada relik. Yang kedua ada pariboga cetia, yaitu benda yang berupa candi yang dibangun di 4 tempat suci. Jadi di Mahaparinibbana Sutta itu ada Buddha memberikan dharma itu. Jadi ketika kita berkunjung ke 4 tempat ini, bahasanya kalau di Digha Nikaya di Mahaparinibbana Sutta, itu akan menimbulkan ketergugahan istilahnya spiritual ya, di 4 tempat yang dikunjungi. Yang pertama itu di Taman Lumbini, Nepal, yaitu tempat kelahiran Siddhartha. Yang kedua, pohon Bodhi di hutan Urwela Bodhgaya, itu pada saat mencapai kebudayaan. Yang ketiga adalah tempat pembabaran Dhamma di Taman Rusa Isipatana, pemutaran Uda Dhamma yang pertama. Yang keempat adalah tempat di mana Buddha Parinibbana atau di Kusinara. Jadi 4 tempat ini saya sekilas baca itu, jika kita berkunjung ke sana bisa menimbulkan semangat untuk berjuang, berlatih berdhamma. Selain beberapa tempat di atas juga termasuk benda-benda yang pernah digunakan oleh Buddha selama hidupnya, seperti jubah, mangkuk atau pata, saringan air. Dulu ada saringan air karena dulu nggak direbus ya. Kalau misalnya perjalanan di dalam hutan itu kan biasanya ngambil air ya juga di sungai. Nah, itu ada saringan air. Terus jarum, kalau mungkin sekarang mesin jahit. Dulu ya jarum. Terus ada pohon Bodhi, juga termasuk wihara, cetia, dan lain-lain yang dapat digolongkan sebagai pariboga cetia. Ini termasuk wihara, mahawihara, juga ada arama juga ya. Terus berikutnya adalah Dhamma Cetia, jadi penghormatan terhadap tempat-tempat suci di mana kitab suci Tipitaka disimpan. Baik bahasa Pali, bahasa tertentu. Ya mungkin tadi seperti kayak di wihara ini juga ada
apa ya, perpustakaan yang juga menyimpan apa namanya, kitab-kitab suci. Sebenarnya kalau dilihat secara fisik itu Borobudur itu juga menyimpan kitab suci berupa relief. Berarti kita juga memberikan penghormatan pada tempat-tempat tersebut. Terus kemudian ada udesika cetia atau penghormatan terhadap benda-benda yang melambangkan karakteristik Buddhis seperti rupang Buddha, gambar Buddha, maupun para arahat lainnya, jejak kaki Buddha atau Siripada. Nah, kita juga ada perayaan Siripada juga, pas bulan apa Mas? November. Dan lain-lain benda-benda ini kita hormati karena melambangkan nilai-nilai luhur Buddha itu sendiri. Nah, itu adalah penghormatan pada orang dan penghormatan pada benda. Lalu sikap menghormat itu, nah ini biasanya sudah banyak dilakukan dan mungkin sangat hafal ya. Ada berapa sikap penghormatan? Nah, secara sederhana kan biasanya kita bersikap anjali. Yaitu anjali adalah sikap penghormatan dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Nah, biasanya kalau pas Imlek juga ada penghormatan semacam anjali ya, tapi apa namanya Mas? Pai-pai lah ya, pai-pai itu penghormatan. Nah itu biasanya ada maknanya kan, kalau di depan dada itu pada yang sederajat atau sesama ya. Kalau agak ke atas di depan muka itu berarti kalau ada yang lebih tua ya, lebih senior. Kalau yang paling atas itu pada yang paling luhur di atas kepala biasanya. Paling luhur, paling tinggi, mungkin ya pada bahasa di tempat lain itu kepada yang adik kuasa. Bener ya? Begitu kira-kira. Ya mungkin di sikap anjali pun juga sama. Kalau kita pada ketemu dengan sesama itu biasanya ya di depan dada. Tapi kalau kita ketemu yang lebih di atas kita, itu biasanya ya di depan muka ya Mas. Sambil menunduk. Ya, kalau lebih luhur lagi ya namaskara. Nah yang kedua itulah namaskara. Namaskara itu dengan sujud dengan 5 poin menyentuh lantai. 5 poin apa? Jadi mulai kalau dari atas kita dahi, terus kemudian telapak tangan, terus siku tangan ya, kemudian lutut atau siku kaki, lutut, kemudian adalah ujung kaki. Nah, kelima poin ini menyentuh lantai. Inilah yang diajarkan kalau tidak salah itu di Digha Nikaya juga ada. 5 poin menyentuh lantai. Namaskara dengan sujud menyentuh lantai. Ada juga yang ketiga itu adalah utana. Saya baru tahu juga ada utana. Ternyata utana itu hampir sama dengan sikap anjali tapi posisinya berdiri. Jadi ketika berdiri sambil bersikap anjali, tangan merangkapkan badan, menundukkan badan. Itu biasanya dipakai ketika biku atau samanera mau masuk wihara, itu kan biasa kita memberikan penghormatan ya. Berupa dengan namanya utana ternyata. Terus kemudian ada lagi yang ketiga, yang keempat, yang mungkin dilakukan hanya pada saat-saat tertentu, penghormatan di saat-saat tertentu, yaitu adalah pradaksina. Pradaksina juga merupakan penghormatan. Pradaksina itu mengelilingi objek yang dihormati dengan posisi tangan anjali sebanyak 3 kali searah dengan jarum jam, atau dari arah kanan ke kiri sebanyak 3 kali. Itu juga suatu penghormatan. Seperti pradaksina kalau di sini ya biasanya hanya pada saat perayaan juga, di tempat-tempat banyak itu biasanya hanya pada saat perayaan. Nah itulah yang menjadi bentuk-bentuk sikap
yang dipakai untuk penghormatan dalam agama Buddha. Ada Anjali, ada Utana, ada Namaskara, ada Pradaksina. Ada 4 ya. Kemudian, nah kita tadi saya mengambil cerita sedikit tentang kenapa para mengajar Dhamma itu ditempatkan di tempat duduk yang lebih tinggi. Itu saya ada cerita, ambil dari cerita Cawaka Jataka. Jadi pada suatu ketika sang guru itu memanggil 6 biku. Karena mereka mengajarkan Dhamma itu di tempat yang lebih rendah. Sedangkan siswa-siswa mereka duduk di tempat yang lebih tinggi. Lah itu pada saat demikian itu Buddha istilahnya apa ya? Menegur ya, menegur. Karena dengan posisi seperti itu berarti tidak memberikan kehormatan kepada Dharma. Jadi kalau Dharma itu sesuatu yang luhur, yang mulia, yang tinggi, tapi ditempatkan di lebih rendah, artinya itu juga merusak Dharma. Sikap mereka yang berada di atas itu biasanya juga ya apa ya, kurang menghargai, kurang menghormati. Biasanya kalau posisi duduk yang berada lebih tinggi itu juga ya semau-maunya biasanya, kurang bisa apa ya, begitu memberi perhatian untuk mendengarkan Dharma biasanya ya. Terus kemudian sang guru mengatakan bahwa orang bijak di masa lampau mengecam orang-orang yang duduk di tempat duduk yang lebih rendah ketika mengajarkan ajarannya, meskipun itu adalah ajaran bukan Dharma. Nah, jadi kalau mengajar yang bukan Dharma saja pada saat itu di kehidupan masa lampau itu sang guru mengecamnya, meskipun bukan Dharma loh, tapi juga harus menempatkan yang lebih posisi yang tinggi. Jadi kemudian sang guru menceritakan kisah masa lampau. Seperti biasa kalau cerita jaga flashback ke kehidupan masa lampau ketika Buddha Gotama menjadi Bodhisatta atau sebelum menjadi Buddha. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai putra seorang wanita Parya. Parya ada yang tahu? Ya betul. Parya itu ada golongan masyarakat yang terendah atau hina dina, tidak memiliki kasta atau kelas. Itu kelompok Parya. Jadi Bodhisatta itu pernah terlahir jadi Parya juga loh. Jangan salah loh. Dikarenakan sedang mengandung, jadi singkat cerita ya, ketika Bodhisatta ini berumah tangga, istrinya itu mengandung. Kemudian istrinya itu mengidamkan buah mangga. Nah, pada saat mengidamkan buah mangga, di saat itu, pada musim itu buah mangga itu tidak buahnya. Pohon mangga itu tidak berbuah, jadi itu bukan musimnya. Jadi Bodhisatta berkata, istriku, tidak ada buah mangga pada musim ini. Akan kubawakan buah masam lainnya. Jadi ada penawaran nih, ditawarkan untuk buah yang lain selain buah mangga. Meskipun istrinya meminta buah mangga ya. Istilah bahasa ya ngidam ya. Ngidam, ya itu yang terjadi ya. Lalu istrinya berkata, suamiku, jika saya mendapatkan buah mangga, maka saya akan hidup. Jika tidak, saya akan mati. Wah, istrinya ini agak mengancam karena ini seperti kayak apa ya? Biar membuat bingung suaminya untuk mendapatkan buah mangga ini. Keinginannya harus terpenuhi nih. Kemudian kala itu ada sebuah pohon mangga di kebun Raja Benares yang selalu berbuah sepanjang tahun. Jadi Bodhisatta berpikir,
Saya akan mengambil buah mangga yang masak di sana untuk memuaskan keinginannya atau keinginan istrinya. Jadi demi istrinya, beliau rela untuk melakukan adina dana pencurian atau mengambil barang yang tidak berikan. Itu cerita pada saat menjadi bodhisatta. Lalu pada malam harinya ia pergi ke kebun tersebut dengan memanjat pohon mangga, melewati dari satu ranting ke ranting lainnya, mencari buah mangga sampai hari menjelang fajar. Jadi mengambil itu biasanya di malam hari. Kalau sekarang banyak di siang hari, terang-terangan. Berbeda jauh ya. Berarti moralitas di zaman sekarang itu sudah merosot jauh. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi, meskipun juga perbuatannya tidak baik, tapi masih sembunyi malam hari. Kalau sekarang udah siang, udah malam, sepanjang waktu itu udah terjadi. Makin menurun. Ini kenyataan yang ada. Lah karena menjelang fajar, ngambil pada malam hari, kemudian menjelang fajar, takut ketahuan kalau turun pada saat itu. Nah, di sisi lain, pendeta kerajaan akan memberikan suatu ajaran kepada Raja Binares. Nah, Raja masuk ke dalam kebun mangga tersebut dan mendengarkan pelajarannya dengan duduk di tempat yang tinggi di bawah pohon mangga tersebut. Sedangkan gurunya duduk di tempat yang lebih rendah darinya. Nah, ini raja pada saat itu menjelang pagi ya. Dia masuk ke kebun mangga untuk mendengarkan ajaran dari pendeta kerajaan. Nah, pendeta kerajaan ini malah duduknya lebih rendah dan rajanya duduk di tempat yang lebih tinggi. Yang lebih kacau lagi, bodhisatta duduk di atas pohon mangga. Jadi ketika itu bodhisatta berpikir, betapa buruknya raja ini sedang menerima suatu ajaran dan duduk di tempat yang lebih tinggi. Brahmana ini juga sama buruknya, duduk dan mengajarinya di tempat duduk yang lebih rendah. Saya sendiri juga sama halnya dengan mereka karena telah amat terlarut ke dalam kuasa seorang wanita, dan dengan menganggap hidupku ini tidak ada artinya, saya mencuri buah mangga. Jadi tadi yang pertama karena istrinya mengidamkan buah mangga, istrinya mengancam dengan kalau tidak makan buah mangga dia akan meninggal. Dengan kebingungan akhirnya mencuri atau mengambil barang milik orang lain, ya berupa buah mangga, untuk memenuhi keinginan istrinya. Pada saat terjadi di pagi hari juga kacau juga. Brahmana atau pendeta kerajaan mengajar di tempat yang lebih rendah, raja duduk di tempat yang lebih tinggi, bodhisatta duduk di atas pohon mangga. Ketiganya ini agak rumit ini. Tetapi ada hal yang paling jadi cerita Jataka atau cerita di masa lampau kehidupan bodhisatta itu memiliki suatu hal yang lebih. Ada satu di sepanjang kehidupan menjadi bodhisatta itu tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Meskipun berbuat jahat, berbuat buruk, dia berkata yang sebenarnya. Tidak pernah menutupi. Nah, di saat itu juga di dalam kali ini dia juga memberikan atau menegaskan tentang bagaimana cara yang benar tentang mengajar dharma. Jadi meskipun dia posisi berada di atas dan takut ketahuan jadi pencuri, untuk meluruskan hal yang keliru, akhirnya beliau itu turun. Kemudian dengan memegang dahan dan bergelantungan, ia turun dari pohon dan berdiri depan kedua laki-laki tersebut. Kedua laki-laki tersebut adalah raja dan pendeta kerajaan. Paduka, saya adalah orang yang tersesat dan kalian adalah orang yang benar-benar dungu. Bahkan Brahmana ini sama seperti orang yang telah mati.
Nah, akhirnya beliau turun demi meluruskan bagaimana cara menghormati ajaran atau dharma yang benar. Pasti ketahuan kan kenapa biasa sampai di situ. Kemudian Bodhisatta mengucapkan syair, guru yang suci, siswa kerajaan, saya melihat adanya perbuatan buruk. Keduanya seperti terjatuh dari kebajikan, keduanya seperti melampaui kebenaran. Jadi keluar dari kebenaran, melampaui dalam arti keluar dari kebenaran. Kemudian Brahmana yang setelah mendengarkan ini mengucapkan bait kedua. Makananku adalah nasi yang dimasak dari beras, ditambah dengan sedikit daging. Mengapa seorang pesalah harus mematuhi aturan yang dibuat orang-orang suci ketika mereka makan? Nah, ini sepertinya keegoan dari pendeta ini muncul. Dia merasa dari lebih tinggi kastanya. Terus kemudian di sisi lain saya menangkapnya nih, saya menerjemahkan sendiri. Brahmana tersebut itu merasa kalau orang sudah keliru atau sudah salah, mengapa juga harus mematuhi aturan? Aturan yang dibuat orang-orang suci. Jadi ada kemunculan atau tidak mau kalah lah ya dengan diberitahu seperti itu bahwa Bodhisatta melihat adanya perbuatan buruk, yaitu keduanya terjatuh dari kebajikan dan melampaui dari kebenaran. Lalu setelah munculnya ungkapan dari pendeta tadi, Bodhisatta melafalkan 2 bait lagi setelah mendengar katanya. Brahmana, pergilah sepanjang dan selebar bumi terbentang. Penderitaan merupakan hal yang paling banyak dijumpai. Penderitaan itu adalah tadi terjatuhnya kita dalam kotoran batin, atau kita masih terselimuti kekotoran batin. Itu adalah penderitaan. Di sini dihancurkan oleh keburukanmu. Jadi ajaran atau dharma itu dirusak dengan sikap penghormatan yang keliru. Dan kemudian Bodhisatta mengecam, hidupmu yang hancur itu nilainya lebih rendah dari sebuah pot yang hancur berantakan. Jadi penghormatan yang salah, penghormatan yang keliru juga merupakan di sisi lain tadi yang pertama saya diibaratkan seperti kalau kita memberikan penghormatan kepada orang lain atau benda atau apapun, itu berarti menunjukkan potensi di dalam diri kita masing-masing memiliki potensi yang lebih baik. Terus kemudian Bodhisatta berpesan, waspadailah keinginan dan ketamakan yang berlebihan. Sifat-sifat buruk seperti ini menuntun ke alam penderitaan. Alam penderitaan, kehidupan setelah kehidupan saat ini bisa juga alam penderitaan adalah munculnya banyak kotoran batin di dalam kehidupan kita. Nah, karena merasa senang dengan pemaparan kebenarannya, raja menanyakan dari kasta manakah ia berasal. Kemudian Bodhisatta berkata, saya adalah seorang pariya. Yang tadi diungkapkan pariya adalah kasta yang paling rendah di Ngadina. Jadi saya adalah seorang pariya Paduka, katanya. Teman, jawab raja, jika Anda berasal dari kasta yang tinggi, saya pasti menjadikanmu sebagai seorang raja. Dari pencuri meluruskan bagaimana memberikan penghormatan kepada dharma atau ajaran. Raja merasa senang dengan hal semacam itu. Terus akhirnya dikasih hadiah. Kalau
Bodhisatta ini berasal dari kasta yang tinggi, dia akan menjadikan sebagai raja. Hadiah yang sangat luar biasa dari sebuah penghormatan. Dari cerita ini dari sebuah penghormatan terhadap dharma bisa mendatangkan berkah yang luar biasa. Apa di Manggala Sutta tadi juga merawat orang tua juga suatu penghormatan, juga suatu berkah. Menghormat yang patut dihormati juga suatu berkah. Dari memberi penghormatan aja banyak sekali berkahnya. Selanjutnya, tetapi walaupun demikian saya akan menjadi raja di siang hari dan Anda menjadi raja di malam hari. Tapi tetap menjadi raja ternyata. Jadi Bodhisatta itu menjadi raja di malam hari dan Raja Benares, Brahmadatta menjadi Raja Benares itu menjadi raja di siang hari. Luar biasa ya. Dari cerita penghormatan saja itu berkahnya secara real muncul secara materi ya, menjadi raja loh. Meskipun pada malam hari separuh waktu ya. Kalau 24 jam berarti 12 jam menjadi raja setiap hari ya. Setelah mengatakan ini, raja mengalungkan untaian bunga yang menghiasi dirinya dan menjadikan sebagai pelindung kerajaan. Sejak saat itu muncullah kebiasaan untuk memakai bunga merah bagi semua pelindung kerajaan. Sejak saat itu juga raja mematuhi nasihatnya, menghormati gurunya dan mempelajari ajaran-ajaran darinya dengan duduk di tempat yang lebih rendah. Wah. Akhirnya ceritanya begitu endingnya. Jadi sudah dikasih kehormatan, terus kemudian menjadi pelindung bagi kerajaan. Kemudian dalam praktek dari yang meluruskan bagaimana cara penghormatan yang benar, raja pun mempraktekannya dengan sejak saat itu duduk berada di tempat yang lebih rendah meskipun raja. Karena dharma itu lebih tinggi, lebih bisa mengantarkan kepada kemuliaan, keluhuran. Dari cerita Jataka tadi, sang guru mempertautkan kisah kelahiran mereka. Jadi pada masa itu rajanya siapa kira-kira? Paling sering itu ternyata Ananda jadi raja. Jadi kehidupan masa lampau Ananda itu sering menjadi raja. Pada saat itu Ananda adalah raja Brahmadatta yang memberi raja di Benares tadi. Itu adalah Ananda. Dan pemuda Parya itu sendiri adalah Siddhartha. Itu kehidupan masa lampau. Ada juga, ini soal penghormatan banyak ceritanya sebenarnya. Ada juga di cerita di Sutta Digha Nikaya, ada di Sigalaka Sutta tentang penghormatan seorang putra perumah tangga bernama Sigalaka. Pak Putu ini pasti tahu ini tentang seorang anak yang bangun setiap pagi kemudian memberikan penghormatan ke arah yang berbeda-beda. Dan penghormatan itu dilakukan karena pesan dari orang tuanya sebelum meninggal. Ini banyak yang sudah tahu ya cerita tentang ini. Atau mungkin lain kali lah ya. Penghormatan yang berbeda-beda artinya penghormatan ke 4 mata arah angin, kemudian ditambah 2 lagi ke bawah dan ke atas. Cerita lengkapnya bisa dibaca di Sigalaka Sutta. Nama lainnya Sigalwada Sutta. Saya kemarin sempat juga buka di Sigalaka Sutta itu di Digha Nikaya ada. Lengkap itu ceritanya. Panjang banget. Selanjutnya kalau kita sudah mendengar berbagai macam atau kita mungkin sudah banyak melakukan mengikuti praktik
bagaimana cara menghormat, menempatkan, bersikap. Nah, sebenarnya wujud nyata penghormatan itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Pak Putu ini saya pernah mendengar ceritanya tentang bagaimana menghormat dengan seksama, ini kayaknya pernah aja. Jadi penghormatan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa simpelnya itu adalah melaksanakan ajaran atau nilai-nilai dari yang kita hormati. Kalau tidak salah atau tidak keliru itu di Mahaparinibbana juga ada. Ketika Sang Buddha mau parinibbana, ada biku atau murid atau bante itu yang tidak datang. Biasanya kalau ada yang mau meninggal, itu kan memberikan penghormatan. Tetapi salah satu biku atau bante ini tidak datang. Alasannya kenapa? Dia itu praktek untuk mencapai pembebasan. Itu adalah penghormatan. Jadi penghormatan itu tidak secara langsung, tetapi bagaimana penghormatan yang lebih luhur adalah dengan mempraktekkan ajarannya. Menghormati yang lebih tinggi adalah menerapkan di dalam kehidupannya bagaimana atau nilai luhur yang dicontohkan itu diterapkan di dalam kehidupannya. Jadi pada saat itu beliau tidak datang bukan karena tidak mau menghormati, tapi justru karena sangat menghormatinya, beliau berupaya untuk mencapai pembebasan. Dia pergi hutan, malah pergi ke hutan. Kalau tidak salah gitu ya Mas ya kayak. Itu ada di Mahaparinibbana Sutta. Nah, tadi tentang cerita-cerita bagaimana seperti itu, dan kalau mungkin ya di Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya juga ada tentang bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan ada dua macam, yaitu Amisa Puja dan Pati-pati Puja. Yang pertama Amisa Puja itu penghormatan dalam bentuk materi, yaitu penghormatan dengan memberikan persembahan seperti minuman, obat-obatan, lilin, dupa, bunga, dan lain-lain. Itu adalah bentuk penghormatan yang dilakukan dalam bentuk materi, Buddha, benda. Kemudian Pati-pati Puja, ya yang kedua ini yang tadi saya cerita tentang di Mahaparinibbana, yaitu penghormatan berupa praktik atau pelaksanaan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita lakukan yaitu dengan melaksanakan ajaran Buddha, berlindung dengan penuh keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, bertekad untuk melenyapkan sifat-sifat jahat, serta berjuang untuk mengembangkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Ini penghormatan yang berbeda, bukan cara bentuk secara fisik, tetapi bagaimana menghormati dengan penuh keyakinan atas nilai-nilai luhur yang sangat kita hormati, sangat kita sucikan, sangat kita junjung, dan sangat memberi manfaat, banyak manfaat lah. Bagaimana kita keluar dari kegelisahan, bagaimana kita keluar dari kegundahan, bagaimana kita keluar dari masalah kehidupan yang mungkin sosial ekonomi juga bisa. Hanya mungkin kalau belum bisa keluar, belum tahu cara persisnya, praktik yang benar bagaimana. Tapi kalau semakin lama kita semakin pelajari, ternyata itu benar banget, bisa banget. Perlahan-lahan apa yang telah diajarkan, apa yang telah kita dengar dari berbagai macam sumber tentang bagaimana Dharma ini mengantarkan kita terbebas dari penderitaan, itu benar banget, baik secara duniawi maupun adi duniawi. Secara sederhana mungkin kita diajarkan untuk praktik sebagai perumah tangga ya, Pancasila Buddhis. Dari Pancasila Buddhis itu saja sudah membawa kita
ke rasa yang lebih bahagia dan memberikan bahagia bagi makhluk lain. Pancasila Budi saja lah. Pancasila Budi ada yang pertama tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, ketiga tidak berbuat dosa, yang keempat tidak berbohong, yang kelima tidak meminum sesuatu atau memakan sesuatu yang memabukkan atau melemahkan kesadaran. Kalau ini dipraktikkan benar-benar, tentu akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita. Karena kita tidak melakukan hal yang buruk. Kalau kita percaya karma, berarti kita akan menerima hal yang baik. Benar gak? Kalau kita percaya karma, dengan tidak membunuh, dengan memberikan kehidupan bagi makhluk lain, katakanlah kita function atau ketika melihat ada hewan atau apapun yang ketika kondisi susah, kita menolongnya, muncul kebahagiaan. Lakukan itu setiap saat dan rutin, kebahagiaan akan terasa. Itu kebahagiaan yang kita dapat. Jadi dharma dari hanya menjalankan sila yang pertama. Dan ketika itu dilakukan juga memberi manfaat bagi makhluk lain. Ketika tidak ada yang dibunuh, makhluk lain juga bahagia. Orang lain juga senang. Membunuh dalam arti bisa kita melukai lewat kata-kata, itu juga termasuk apa ya? Bisa dikatakan membunuh juga. Kalau dalam ungkapan itu juga ada membunuh karakter atau membunuh apa ya? Orang lain lewat kata-kata itu kan juga ada. Kalau itu dipraktekkan, kalau kita percaya karma, benar nggak kita bisa keluar dari kondisi yang susah? Sangat mungkin. Saya kira setiap hal yang ada di Dharma ini, kalau benar-benar dipahami, diteliti dengan cermat, dan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, manfaatnya sangat luar biasa bagi diri kita dan bagi banyak makhluk. Singkat cerita, bagi mereka yang memberikan penghormatan atau memberi rasa hormat yang patut dihormati, itu ada beberapa yang ya mungkin secara umum disampaikan di Buddhis, ajaran Buddha ya, yaitu berupa Ayuwano Sukang Balang. Ayu adalah panjang umur, wano paras yang cantik atau ganteng, suka kebahagiaan, bala ada kesehatan yang baik dan kekuatan bala. Juga ada yang manfaat lainnya dengan memberikan penghormatan, memiliki kulit yang bagus, suwanata, suara yang bagus, susarata, bentuk tubuh yang bagus, susantanang, kemudian wajah cantik adalah surupata, dan adipacang, kekuasaan, serta pariwaro, memiliki banyak pengikut. Nah, ini manfaat yang didapat dari penghormatan. Sisi lain, masih banyak lagi yang manfaat dari sikap menghormati atau dengan penuh keyakinan, dengan penuh perhatian yang penuh dalam hal penghormatan, terutama pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Demikian sharing Dhamma yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.